lagi di channel YouTube Tanya Kak Rani yang membahas soal psikologi, love, life, and beauty. Dimana teman-teman bisa bertanya dan Kak Rani siap untuk menjawab. Nah teman-teman, Kak Rani masih membahas ya soal hal yang masih ngehits ya sampai sekarang ini ya. Berita-berita yang kekinian yaitu pandemik Corona. Tapi tenang teman-teman, Kak Rani tidak akan membahas tentang hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi Kak Rani akan membahas untuk gimana caranya menjaga kesejahteraan mental di masa pandemi Corona. Tapi sebelumnya yuk like dulu videonya Kak Rani, terus komen ya di bawah ini ya buat tanya jawab dengan Kak Rani. Ataupun teman-teman bisa mengirimkan komentar atau pertanyaan, nanti Kak Rani bakal bahas di edisi video berikutnya. Dan yang terakhir adalah subscribe dulu, lonceng. Oke teman-teman? Ya. Nah, hari ini Kak Rani bakal juga sekaligus menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana. Gimana sih Kak cara menjaga kesejahteraan mental di masa-masa pandemi Corona ini? Itu penting banget ya teman-teman ya. Karena yang harus kita jaga itu bukan cuma fisik kita, bukan cuma kesehatan tubuh dan badan kita aja, tapi penting banget nih, dan hati kita pun juga sama teman-teman. Harus tetap dijaga teman-teman. So, Kak Rani langsung aja ya. Yang pertama teman-teman, kekuatan pikiran. Jadi kita semua tuh percaya bahwa pikiran kita itu bisa menebarkan frekuensi tertentu, energi tertentu untuk di sekitar kita nih teman-teman. So, kalau kita mau menebarkan sesuatu yang positif, kita sendiri mau mendapatkan kesehatan pikiran, dan kita mau menebarkan sesuatu yang sehat untuk orang-orang di sekitar kita. Yuk kita gunakan kekuatan pikiran kita yuk teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang aja. Kita semakin sering melakukan afirmasi atau kata-kata yang positif, dan kita tebarkan nih di dalam pikiran kita. Nggak harus kita ucapkan, tapi kita tebarkan dan kita pikirkan aja. Contoh nih teman-teman, di masa kayak gini kita pasti khawatir ya, kapan ya masa-masa lockdown ini bakal berlalu, kapan ya virus ini bakal berlalu. Nah, daripada mikirin kayak gitu, mendingan kita pikirin aja, habis pandemik ini berlalu aku mau ngapain ya, kencan sama pacar baru nih. Wah, contohnya kayak gitu nih teman-teman, contohnya kayak gitu. Jadi daripada memikirkan sesuatu yang negatif yang nggak bisa kita rubah, kita melakukan sesuatu yuk, pikirin sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau seandainya semua ini berlalu, aku mau ngapain ya? Kan bencana pasti sebentar lagi berlalu, nggak mungkin berlama-lama dong, sampai bertahun-tahun dong teman-teman. Ya paling karena ini juga nggak ngerti sih, paling 1-2 bulan dari sekarang. Mudah-mudahan ya doa kita yang positif aja. Nah, kita pikirin aja, seandainya pandemi ini habis ini berlalu, aku mau ngapain nih gitu. Bila perlu bikin plan atau goal atau hal-hal yang akan segera kalian realisasikan ketika pandemi ini berlalu teman-teman. Nah, hal kayak gitu kan lebih menyenangkan tuh. Selain melatih kekuatan pikiran kita juga menebarkan sesuatu yang positif dari pikiran kita teman-teman. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah lawanlah ketakutan kita dengan kebaikan dan dengan rasa syukur teman-teman. So, apa sih obat untuk ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kemarahan, kejengkelan, kekhawatiran gitu yang paling efektif? Ternyata yang paling efektif adalah memiliki hati yang selalu baik, selalu bersyukur, dan tentu saja pikiran yang jernih teman-teman. So, untuk menjaga hati kita tetap baik dan kita tetap bisa bersyukur, yuk lakukan sesuatu yuk untuk orang-orang di luar sana. Ingat dari video sebelumnya, Kak Rani udah bagi ini tips. Apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa berbagi, kita bisa jadi pribadi yang humanis di tengah pemberitaan pandemi Corona ini teman-teman. Jadi dengan tetap konsisten melakukan suatu kebaikan dan tetap bersyukur, itu bisa menjaga hati kita dari segala macam kekalutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, kemarahan, atau apapun emosi-emosi yang negatif. Nah, tips berikutnya adalah sugesti positif. Wah, ini gampang banget nih teman-teman untuk dilakukan. Murah, gratis, nggak perlu biaya yang mahal, dan tentunya nggak bikin stres. Jadi setiap hari teman-teman di kaca, teman-teman pasti punya kaca kan ya di rumah ya. Teman-teman pasti kita sisiran, kita pakai baju, kita berdandan, kita pasti ngaca. Atau teman-teman ada yang udah takut ngaca nih? Mudah-mudahan enggak lah ya, enggak ada ya. Nah, di depan kaca kita ngomong yuk ke diri kita sendiri. Bila perlu tatap nih mata kita, tatap mata saya. Tatap mata kita sendiri di kaca dan lakukan sugesti yang positif. Contohnya, hari ini dan seterusnya aku mau jadi pribadi yang sehat, aku mau jadi pribadi yang kuat, aku bangga dengan diriku sendiri, aku sejahtera, aku bahagia, dan masa depanku gemilang. Misalnya kayak gitu. Itu kata-kata yang Kak Rani suka nih. Tapi teman-teman bisa merevisi sendiri kata-katanya, bikin kata-kata
sendiri di rumah, dicatat di kertas, dan setiap hari minimal 3 kali katakan itu di depan kaca. Sugesti positif semacam ini bisa meningkatkan kesejahteraan mental kita dikala menghadapi pandemi corona. Jadi bagus banget nih tips yang ini. Karena ini udah praktek sendiri selama bertahun-tahun dan hasilnya jos. Nah, tips selanjutnya adalah teman-teman boleh sih bersedih, boleh sih putus asa, boleh sih stres, boleh jenuh, boleh bosan. Kak Rani pun juga masih manusia biasa. Kadang-kala Kak Rani juga down, kadang-kala Kak Rani juga sedih. Kak Rani juga kadang-kadang membayangkan kakak dia bisa makan makanan kesukaan lagi di restoran favorit. Kapan dia bisa ketemu nongkrong-nongkrong sama teman-teman aku lagi kayak dulu lagi gitu kan. Boleh teman-teman bersedih, boleh banget. Karena ini nggak bilang gitu nggak boleh teman-teman. Tapi tetap ingat untuk bangkit lagi sesudah kesedihan itu teman-teman. Jadi boleh dong kita menangis, karena nangis adalah salah satu terapi juga untuk membersihkan diri kita dan mengeluarkan kesedihan. Tapi habis itu ingat untuk senyum lagi, ketawa lagi, tata hati kembali, dan bangkit lebih tinggi dengan semangat yang baru setelah teman-teman bersedih hati. Setuju kan? Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah teman-teman jangan sibuk menghitung apa yang sudah hilang dari hidup aku, apa yang sudah nggak bisa aku lakukan. Teman-teman, itu membawa dampak energi yang negatif banget buat tubuh kita, buat hati kita, buat pikiran kita, buat psikologis kita, buat mental kita. Tapi itulah berkah yang masih bisa kita miliki sampai hari ini. Teman-teman di luar sana, itu coba bayangin deh, anak-anak habis korban peperangan, mungkin mereka untuk makan 1 kali sehari aja mereka kesulitan teman-teman, mengandalkan bekas-bekas makanan dari yang orang berikan untuk makan 1 kali sehari aja. Tapi kita di sini, kita masih bisa makan 3 kali sehari, kita masih bisa punya rumah untuk berteduh, kita masih punya keluarga, kita masih punya saudara, kita masih punya sosial media, kita masih punya gadget, kita masih punya aktivitas untuk dilakukan. Jadi teman-teman, hitunglah berkah yang masih bisa kita nikmati sampai detik ini teman-teman. Jangan menghitung hal-hal yang nggak bisa kita lakukan. Kita fokuskan pikiran kita, ganti fokus kita ke hal-hal yang masih bisa kita lakukan, kita nikmati dan kita syukuri sampai detik ini teman-teman. Dan ini juga salah satu hal yang penting banget teman-teman, tetap senyum dan ketawa. Ini quote of the day, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Banyak loh saudara-saudara kita di luar sana yang sembuh dari pandemi corona teman-teman. Ternyata masa recovery dan penyembuhannya cepat banget. Salah satunya adalah motivator terkenal di Indonesia. Siapa tuh? Tumbe Semaringin teman-teman, ini juga salah satu panutannya Kak Rani nih. Jadi ternyata Tumbe Semaringin ini kemarin memang terkena virus corona teman-teman, dan beliau mengkonfirmasinya sendiri. Dan ternyata dengan tetap memiliki hati yang gembira, malah ketika di rumah sakit, ketika dirawat, beliau menyanyi-nyanyi, beliau menjaga hatinya tetap gembira, lihat video-video lucu, kemudian dapat support dari teman-teman, ngobrol sama teman-temannya, kemudian lihat film-film lucu, banyak ketawa, banyak menghibur orang, dan masa penyembuhannya cepat banget. Nah, ini salah satu contoh teman-teman, hati yang gembira adalah obat dari semua penyakit teman-teman. So, tetap jaga hati kita yang gembira. Kalau nggak gembira gimana Kak Rani? Paksain aja untuk pura-pura gembira. Paksain aja untuk tetap senyum, apalagi di depan kaca. Nggak suka kan lihat wajahnya cemberut? Nah, kalau nggak suka, ya mulai dong dengan senyum yang paling tipis saja, lama-lama jadi ketawa lebar, kelihatan giginya dong. Jadi teman-teman, tetap senyum dan ketawa adalah salah satu obat yang paling manjur untuk menjaga kesejahteraan mental kita di masa-masa seperti ini. Apalagi kalau kita masih bisa senyum dan ketawa bersama orang-orang kita sayang, saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin lewat video call, keluarga kita di rumah. Ikhlas banget, bersyukur banget ya teman-teman ya. Dan itu adalah tips yang sangat-sangat manjur untuk menjaga kesejahteraan mental kita di masa pandemi corona. Dan yang terakhir adalah, ini penting banget untuk teman-teman yang sudah mengalami psikosomatis, yaitu merasa sakit padahal sebetulnya secara medis, secara fisik tidak betul-betul sakit. Jadi banyak banget nih saudara-saudara kita di luar sana ngerasa, anakku kok gak enak ya, aduh aku kok pusing ya, badan aku pegel, badan aku demam nih, aku kok pilek ya. Tapi ternyata setelah dicek ke dokter, orang ini tuh nggak mengalami sakit apapun juga dan dinyatakan 100% sehat. Gimana tuh kalau kayak gitu teman-teman? Ya tenang aja, jadi memang ternyata benar bahwa pikiran kita itu berpengaruh besar banget terhadap kesehatan kita, terhadap hal-hal yang kita rasakan, dan sugesti yang positif itu memang sangat-sangat berpengaruh teman-teman. So, itu salah satu penyebab kenapa orang bisa mengalami psikosomatis. Ngerasa dirinya sakit, padahal sebetulnya dia sehat banget teman-teman. Nah, karena punya tips nih, tenang aja, solusi untuk mengatasi orang-orang yang sedang mengalami psikosomatis ya. Kita simak yuk tipsnya.
Yang pertama, Kak Rani sangat menyarankan teman-teman untuk senantiasa menenangkan ya, bukan menyenangkan ya, menenangkan hati dan pikiran. Nah, menenangkan hati dan pikiran ini gampang banget, kita bisa melakukan relaksasi diri di rumah. Caranya kayak gimana Kak Rani? Apakah harus duduk diem meditasi terus nggak mikir apa-apa gitu? Nggak perlu sampai se ekstrim itu teman-teman. Cukup dengan cari satu tempat, ruangan atau satu sudut atau kamar atau apapun itu yang pasti suasananya tenang teman-teman, bebas dari gangguan. Terus kemudian teman-teman silakan duduk di situ, posisinya boleh duduk, boleh sambil tiduran. Tapi lebih baik sambil duduk sih teman-teman. Kalau tiduran nanti malah jadi ketiduran deh. Posisinya duduk, yang penting duduk nyaman aja, usahakan punggungnya tegak. Boleh di atas kursi, boleh juga duduk di lantai dengan posisi bersila teman-teman. Kemudian teman-teman bisa sambil memejamkan mata. Kemudian tarik napas teratur teman-teman, dan usahakan tarik napasnya dari perut. Jadi perutnya mengembang, mengempis. Mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Tarik napas panjang dari hidung, buang lagi dari hidung. Jadi semakin lama semakin teratur teman-teman. Dan sambil melakukan hal itu, sugestikan ke diri teman-teman bahwa aku izinkan diriku untuk menjadi tenang, aku izinkan diriku untuk menjadi lebih rileks, aku izinkan diriku untuk menjadi lebih santai, lebih damai. Nah, contoh-contohnya adalah kata-kata yang seperti itu teman-teman. Lakukan ini 10-15 menit per hari. Syukur-syukur lebih panjang, 20-30 menit akan lebih baik teman-teman. Nah, sambil teman-teman mensugestikan hal-hal yang positif dan mengatur pola nafas, teman-teman bisa mensugestikan untuk aku mengizinkan untuk ujung kepala aku merasa lebih rileks. Ya gitu misalnya, aku mengizinkan untuk seluruh wajah aku menjadi semakin rileks. Kemudian turun sampai ke ujung-ujung jari tangan dan ke ujung-ujung jari kaki, mulai dari atas kepala turun terus ke bawah satu persatu secara perlahan-lahan saja teman-teman, nggak perlu terburu-buru. Nah, itu salah satu contoh relaksasi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kami para psikolog yang sangat peduli dengan kesejahteraan mental teman-teman di masa pandemi corona ini membuat video rekaman suara, bukan video ya berarti ya, audio rekaman suara. Audio rekaman suara yang bisa kita dengerin setiap malam nih di rumah, misalnya ketika teman-teman lagi mau tidur atau bangun tidur nih misalkan. Nah, kami ini para psikolog telah membuat rekaman ini spesial banget, bisa didengarkan oleh siapapun juga. Syukur-syukur setiap hari didengarkan. Ini akan membuat mental kita jadi lebih stabil, lebih sehat, lebih bersugesti positif, lebih memiliki kekuatan pikiran yang baik, dan bebas dari rasa cemas, takut maupun khawatir teman-teman. Nanti teman-teman kalau ingin mendapatkan audio ini bisa komen di bawah ini. Dan nanti Kak Rani bakalan kirimin rekaman audio itu. Kak Rani pun juga pakai nih setiap hari teman-teman. Kak Rani dengerin ketika setiap kali mau tidur. Waktunya nggak lama-lama banget kok, paling cuma sekitar 10 menit aja. Dan ternyata ini efeknya besar banget gitu ya. Jadi relaksasi dari ujung atas kepala sampai ke ujung-ujung jari kaki dipandu oleh seorang psikolog profesional teman-teman. Nah, semoga teman-teman tips-tips yang tadi udah Kak Rani bagikan ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan bisa segera kita praktekkan untuk tetap menjaga kesejahteraan mental kita teman-teman. Karena kesejahteraan mental penting banget juga untuk kita jaga. Hati-hati, 70-90% penyakit di luar sana juga disebabkan oleh pikiran kita, bukan hanya dari faktor fisik saja. Jadi mulai jaga pikiran kita mulai hari ini dan perhatikan kesejahteraan mental kita teman-teman. So, hari ini Kak Rani akan membagikan quotes nih buat teman-teman nih. Apa nih quotes-nya nih? Di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat. Di dalam fisik yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat. Jadi teman-teman, fisik kita dan jiwa kita adalah dua hal yang saling berkaitan. Dua hal yang tidak akan mungkin terpisahkan. Jadi, kalau kita mau menjaga kesehatan fisik kita, jaga juga kesehatan mental dan kesehatan pikiran kita teman-teman. Mulai hari ini, perhatikan kesehatan mental kita, stay safe and stay healthy. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih dengan topik hari ini atau ingin berkonsultasi langsung dengan Kak Rani atau masih ingin tanya-tanya tentang topik seputar yang Kak Rani bagikan hari ini, silahkan langsung komen, tapi like dulu dan subscribe dulu. Teman-teman juga bisa kontak Spirit Psychology Center untuk bisa berkonsultasi langsung secara online atau daring dengan Kak Rani. Nah, segitu dulu ya tips buat video kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di edisi video berikutnya. Bye-bye!